kembali dengan Kang Aswar ya. Masih sama di program Ci Samsu Ngaji Islam Santuy. Baik, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu membedah buku Fikrul Islam ya. Kemarin masih bab 1 ya kan. Karena terlalu panjang kita bagi menjadi 2 bagian ya. Jadi sebelumnya saya akan ulas sedikit ya kan mengenai Islam itu sebagai way of life ya, way of life, jalan hidup. Kenapa jalan hidup? Karena Islam itu memiliki aturan yang kompleks ya kan. Aturan yang kompleks itu adalah di mana Islam itu mengatur setiap aktivitas manusia ya kan, dari mulai dia bangun sampai dia tidur lagi gitu loh. Jadi mulai hal kecil seperti masuk ke kamar mandi, terus keluar kamar mandi ya kan, terus pakai baju, itu Islam mengatur semuanya ya kan. Kalau bekerja gimana, terus akadnya gimana ya kan. Misalnya kita bekerja sebagai pegawai, nah itu Islam mengajarkan bagaimana menjadi pegawai yang baik ya kan. Nah itu Islam mengajarkan semuanya. Nah apalagi urusan yang besar seperti dalam hal bernegara, memilih pemimpin ya kan, aturan-aturan hukumnya, itu semuanya Islam mengatur hal tersebut. Bahkan maaf ya, untuk urusan misalnya bergaul dengan istri, itu Islam mengaturnya, ada doanya ya kan, terus bagaimana memperlakukan istri ya kan. Nah itu mosok kapal tuh meneh. Insya Allah teman-teman yang sudah nikah si apal kabeh ya kan. Repot, doa keluar kamar mandi kapal, doa kumpul dengan istri apal. Bruh. Ya jadi gitu. Jadi Islam itu kamilan wa syamilan, yaitu sempurna dan paripurna ya kan, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi di surat Al-Maidah ya kan. Jadi memang Allah sudah menjangkepkan apa ya, jadi menyempurnakan Islam lah. Kita menjadi seorang ayah, maka ada aturannya sendiri bagaimana menjadi seorang ayah dalam pandangan Islam. Kita menjadi seorang bos, misalnya bos, direktur, itu bagaimana kita menjadi seorang direktur dalam Islam, itu ada. Kita menjadi seorang bupati, gubernur, presiden ya, pemimpin lah, itu ada aturannya sendiri dalam Islam. Bagaimana kita memperlakukan rakyat, bagaimana kita membuat hukum ya kan, bagaimana membuat suatu kebijakan, itu sudah diatur dalam Islam. Lah kalau kita melewati batasan dalam Islam, maka kita akan dikenai dosa. Kenapa? Karena kita sudah mu'alaf ya kan, orang yang sudah dibebani beban hukum ya, sebagai mukallaf. Maka tidak ada alasan kita untuk mengambil Islam sebagian dan membuangnya yang lain. Nah, gitu loh. Karena ada kan mau syariat ini tapi tidak mau syariat yang itu ya kan, mau sholat tapi tidak mau zakat ya. Nasibnya seperti di zaman Abu Bakar ya, mereka tidak mau zakat ya diperangi gitu loh. Kan banyak itu aturan Islam itu kan ya, mau syariat ini tapi tidak mau syariat ini. Kenapa? Karena Allah sudah menyempurnakan agama ini, tapi kita malah memparsialkannya gitu loh, memilah-milah syariatnya. Kenapa? Karena gini loh, kita itu kalau di akhirat akan diukur perbuatan kita sesuai dengan syariatnya Allah, bukan dengan hukum yang lain gitu loh. Aurat itu suatu hal yang biasa, tidak melanggar hukum negara ya kan. Memang tidak melanggar hukum negara, tapi ketika nanti di akhirat maka akan dihisab sesuai apa? Sesuai hukum yang diberlakukan oleh syariat gitu loh. Bagaimana ketika kita membuka aurat, maka itulah yang dihukumi sesuai syariat, bukan sesuai dengan adat istiadat atau hukum yang berlaku di negara tersebut ya gitu loh. Baik, kita lanjutkan di kitab Fikrul Islam. Ya ini kondisinya agak sempit ya. Jadi ini di kamar, karena di tempat depan rumah ini banyak orang gitu.
terpaksa di ruang yang sangat sempit yang sederhana ini. Yes. Pokoknya kita sharing ilmu aja ya. Ya, semoga dinikmati. Jadi saya akan baca dulu, mungkin kalau jenengan bosan melihat saya baca ya di skip mawon gitu loh, di penjelasannya gitu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Saya agak pilek ya, maaf ya. Begitulah Islam mengatur hubungan dengan sesama manusia sebagaimana mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suatu harmonisasi pemikiran. Maka manusia sebagai seorang mukallaf atau yang diberi tanggung jawab hukum atau beban hukum ya, harus senantiasa menjalani kehidupan ini dengan dorongan, motivasi, metode, arah, dan tujuan tertentu ya. Islam mewajibkan seluruh manusia untuk hanya menempuh jalan ini dan meninggalkan jalan-jalan yang lain. Islam memberikan ancaman siksa amat pedih kelak di akhirat ya kan? Dan memperingatkan akan datangnya sanksi yang berat di dunia. Manusia pasti akan merasakan salah satu dari dua jenis sanksi tersebut ya, ketika dia menyimpang dari jalan Islam. Walaupun hanya seutas rambut, maksudnya sedikit saja, keluar sedikit saja itu loh. Karena itu seorang muslim harus mengarungi kehidupan ini dengan suatu pemahaman ya kan, yang khas tentang kehidupan. Dia hidup dengan suatu corak dan pola kehidupan yang khas, dan konsekuensi ketika dia memeluk akidah Islam serta kewajiban untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Juga kewajiban untuk tetap berpegang teguh pada hukum-hukum Islam. Maka tidak diragukan lagi memiliki pemahaman tertentu tentang kehidupan serta menjalani pola kehidupan tertentu merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan seluruh umat manusia ya. Sesungguhnya Islam telah menjelaskan semuanya tadi dengan gamblang dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang tercakup dalam masalah akidah dan hukum-hukum syariat. Dengan demikian menjadi jelas bahwa Islam bukan hanya sekedar agama ritual belaka, bukan pula sekedar ide-ide teologis atau kepasturan ya, monastisme, monastisisme, Protosoro. Tetapi Islam adalah suatu metode kehidupan tertentu di mana setiap muslim dan seluruh kaum muslim wajib menjalani kehidupannya sesuai dengan metode ini. Jadi gini, Islam itu punya metode khas dalam menjalani kehidupan. Jadi konsekuensi mereka yang sudah masuk Islam, maka dia wajib harus mentaati segala sesuatu yang diatur oleh Islam ya, terutama hukum-hukum Islam ya. Itu sudah diatur bagaimana cara berpakaian ya kan, memakai pakaian ya, itu semua diatur. Misalnya minyak wanginya laki gimana, minyak wanginya perempuan gimana, itu ada ya. Bajunya laki gimana, bajunya perempuan gimana, itu ada sendiri ya kan. Semua itu diatur dalam Islam. Dan ketika kita masuk Islam, maka kita harus mentaati semua aturan tersebut tanpa terkecuali ya kan? Nggak usah protes gitu loh, kok laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut, kalau perempuan kok seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya kita nggak boleh protes karena kita sudah menjadi tanggung jawab kita atau konsekuensi kita masuk Islam. Nah itu loh. Jadi Allah itu mengatur segalanya bukan karena menyakiti hambanya ya, memperbuat hambanya, bukan, karena Allah itu ngasih kita itu kasih sayang gitu loh. Kalau kita tidak ada aturan dalam kehidupan itu, kita akan bertindak sebebas mungkin. Seperti apa? Seperti hewan. Berzina di mana-mana. Ya masuk hewan berzina. ya tak salah. Ya masuk hewan berzina ya. Kalau saya ke pasar itu sering kucing ya kan, laki perempuan ya wis melakukan hubungan itu ya wis jenenge kayak hewan ya kan. Ya apa nek hewan berzina atau berzina. Ya itu tadi seperti hewan ya kan, kita tidak ada aturan yang mengatur.
Tapi Islam enggak, ya kan? Bukan sekedar kita bukan Islam itu sekedar mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tapi mengatur hubungan dia dengan dirinya, ya kan? Tercakup dalam masalah pakaian, makanan, ya kan? Itu akhlak, itu hubungan dia dengan dirinya sendiri. Kalau hubungan dia dengan Tuhan, maka seperti ibadah ritual itu kan, itu hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau sudah diatur sholat subuh 2 rakaat itu ya sudah paten gitu loh, jangan divariasi. Aku kepingin subuh misalnya 4 rakaat, nah cek itu seorang rakaat. Kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau sebaliknya gitu loh. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah itu tidak boleh ya. Jadi jelas Islam itu kompleks ya. Islam itu sempurna dan paripurna. Dan kita dilarang untuk mengikuti milah atau kebiasaan orang di luar Islam kalau kita sudah menjadi seorang muslim, ya kan. Kecuali dalam masalah teknologi, nanti kita bahas, ya kan, mengapa Islam itu membolehkan mengambil teknologi dari orang-orang kafir. Nanti ada pembahasannya sendiri, mana teknologi yang boleh kita pakai, mana yang tidak boleh kita pakai. Nah itu. Nah jadi di sini Islam tidak memperbolehkan mengikuti ciri khas kehidupan orang selain Islam. Nah gitu loh, kebiasaan atau syariatnya orang selain Islam, yaitu Nasrani dan Yahudi, ya kan. Dan ini sekarang ini sangat memprihatinkan gitu loh. Coba kita lihat tahun baru misalnya, ya kan, tahun baru ada trompet, ya kan, ada misalnya kembang api mengucapkan selamat tahun baru, ya Masehi. Nah itu kan kebiasaan siapa? Apakah itu kebiasaan Islam? Kan bukan, ya kan? Kan bukan ciri khas agama Islam, bukan kan? Tahun baru Islam ya kan Hijriyah, ya, bukan Masehi. Nah ini kan bentuk suatu pelanggaran yang besar, ya kan? Kebiasaan mereka, adat istiadat mereka, untuk apa? Untuk merusak Islam itu sendiri, ya. Dan ini sudah dikatakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu kan. Saya bacakan hadisnya ini, buku catatan ya, nanti mungkin saya ketik sendiri hadisnya di laptop, ya kan, atau saya cari hadisnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tatabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhabban lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman. Ya kan. Ini hadis mengenai bahwa Rasulullah itu akan menggambarkan masa depan, bahwa umat Islam ini akan mengikuti orang Nasrani dan Yahudi gitu loh, dalam hal kebiasaan mereka, ya kan. Saya bacakan artinya. Kan arti ini. Ya baik, sedikit-sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga betul. Nanti saya cari terjemahannya yang asli gitu loh. Karena ini nyatet gitu, nyatet terus saya lupa menulis artinya. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh kamu akan mengikuti, ya kan, sananal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, ya kan. Shibran bi shibrin, ya kan. Wa dhira'an bi dhira'in, ya. Jadi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu fi hujri dhabban lattaba'tumuhum, ya. Sampai-sampai ya, sampai-sampai lau dakhalu fi hujri dhabban, sampai-sampai seandainya mereka ini masuk ke dalam lubang biawak, dhab ya, dhab, lubang biawak, lattaba'tumuhum, kamu itu pasti mengikuti mereka, ya kan. Wa qulna ya Rasulullah, mereka ini berkata, ya Rasulullah, al-yahud wa nasara, apakah orang-orang yang dimaksud sebelum kami itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, ya siapa lagi kalau bukan mereka, ya. Ini menggambarkan bahwa di akhir zaman itu ada umat Islam yang dia itu mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasara, ya kan. Mungkin awal-awal cuma meniru pakaian mereka, ya kan.
terus mari ngono mengikuti kebiasaan mereka sedikit demi sedikit, akhirnya kita ikut kepada agama mereka. Bayangkan kita itu melihat fakta sekarang ya, awal-awal cuma misalnya meniru pakaian mereka ya, terus kedua lebih jauh lagi mengucapkan selamat kepada hari besar mereka. Nah, umat Islam 25 Desember mengucapkan selamat Natal ya kan, banyak sekarang itu ya kan, sebagai bentuk toleransi lah dan sebagainya, padahal itu melanggar akidah ya kan, maksudnya itu bisa menjerumuskan akidah kita gitu ya. Nggak sampai di situ, setelah mengikuti kebiasaan mereka, pakaian mereka, terus kita mengucapkan selamat kepada agama mereka ya, hari besar mereka. Lah sekarang ini makin parah gitu, ada umat Islam yang ikut beribadah ke tempat peribadatan mereka. Lah ini kan luar biasa gitu loh ya kan, umat Islam kok beribadah ke tempat ibadah yang lain gitu loh. Makanya itu Nabi gambarkan, seandainya mereka ini masuk ke dalam lubang biawak, kamu itu ikut juga gitu loh. Padahal lubang biawak itu kan sempit ya kan, tapi kamu mengikuti mereka. Nah ini, nah sebagai penutup ya kan, 11 menit lebih misalnya. Nah maka sebab itu kita harus berpegang teguh pada Islam ya. Salah satu mengenal Islam ya, salah satu cara untuk mengenal Islam lebih dalam ya dengan ngaji ya. Nah mungkin kita moro-moro dapetin langsung ngerti kabeh, belajar ya, step by step ya, pelan-pelan lah, istiqomah ngaji, cari ilmu. Nah, insya Allah kita bisa mengetahui Islam secara keseluruhan dan bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita istighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, oke?